Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, secara naluriah, seorang ibu memiliki relasi yang sangat unik dengan anak-anaknya. Seringkali komunikasi terbentuk tanpa kata-kata. Dengan intuisinya, seorang ibu dapat membaca problematika yang dihadapi anaknya tanpa si anak itu harus menjelaskan kesulitan apa yang sedang dia hadapi. 9 bulan dalam kandungan telah membangun komunikasi intim antara ibu dan anak, baik fisik maupun psikis, yang menyatukan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Sukacita seorang anak adalah sukacita ibunya, penderitaan seorang anak adalah penderitaan ibunya. Tidaklah berarti anggota keluarga lain tidak mengalami hal serupa, tetapi intensitas relasi ibu dan anak memang jauh lebih tinggi. Ilustrasi ini ditampilkan untuk menghantar refleksi kita di episode ke-145 yang mengangkat tema perhentian keempat jalan salib. Yesus berjumpa dengan bundanya Maria. Secara tekstual, kitab suci sama sekali tidak menyebutkan kapan Maria berjumpa dengan Yesus di jalan menuju Golgota. Namun kisah Maria berdiri di kaki salib Yesus tertera dalam Injil Yohanes bab 19 ayat 25-27. Dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleofas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya itu, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Maria ada di kaki salib, berarti ia pun pergi ke Golgota untuk ada bersama putranya di saat yang paling berat tersebut. Di puncak Golgota inilah Yesus menyerahkan Maria kepada Yohanes, murid yang dikasihinya. Secara manusiawi kita dapat membayangkan seperti apa penderitaan batin Maria ketika menyaksikan dari dekat penderitaan dan kematian sang putra tanpa bisa berbuat sesuatu untuk menghentikannya atau paling kurang meringankan penderitaannya. Salib Yesus adalah salib Maria. Penderitaan Yesus adalah penderitaan Maria. Kiprah Maria dalam sejarah keselamatan diawali dengan kabar sukacita dari Tuhan yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Tuhan memilihnya menjadi bunda penebus. Injil Lukas bab 1 ayat 38 menampilkan ucapan ikonik Maria. "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Kabar sukacita pertama disusul dengan kabar sukacita lain. Ketika Elisabet yang bergembira karena kunjungan Maria menyapanya sebagai ibu Tuhan. Pada ayat 43 tersirat pengakuan itu. "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Demikianlah sukacita itu membawanya kemadah pujian kepada Tuhan dan berbagi kegembiraan ketika Yesus dilahirkan di kandang Betlehem. Namun sukacita iman selalu terangkai dengan sisi lain, yakni salib. Pada waktu Yesus dipersembahkan di Bait Allah, Simeon sudah meramalkan bahwa oleh anak itu hati Maria akan dirobek oleh sebilah pedang. Karena ancaman Herodes, Maria harus mengungsi ke Mesir bersama Yusuf dan Yesus anaknya. Ia yang kehilangan Yesus waktu berusia 12 tahun harus mencarinya selama 3 hari dan menemukannya di Bait Allah. Di kaki salib di puncak Golgota, ia berdiri tak berdaya menyaksikan derita dan kematian sang putra. Maka ia pasti hadir ketika jenazah itu diturunkan dari salib dan dimakamkan.
ia pasti memangku jenazah sang putra terkasih, meratapi kematiannya yang tragis. Penderitaan sang bunda menyatu dengan penderitaan sang putra. Sosok pilihan Allah ini menjadi titik temu sukacita dan salib, dibentuk menjadi pribadi yang unik. Hidupnya membawa harapan akan sukacita yang dijanjikan Tuhan. Ketika penyelenggara perkawinan di Kana terancam rasa malu karena kehabisan anggur, Maria mendatangi Yesus untuk meminta bantuannya. Ketika para murid berhimpun bersama untuk saling meneguhkan dalam doa sesudah Yesus naik ke surga, Maria turut berdoa bersama-sama dengan mereka. Ia termasuk dalam bilangan orang-orang yang menerima pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Saudara, kompleksitas pribadi dan peranan Maria dalam sejarah keselamatan membuatnya layak untuk turut serta dalam korban terbesar Yesus Kristus. Keikutsertaan Maria dalam jalan salib ini menjadi preseden bagi segenap orang beriman. Apa artinya hidup sebagai satu tubuh dalam nama Kristus? Dalam surat pertama kepada jemaat di Korintus bab 12 ayat 26 dan 27, Paulus menyuratkan kewajiban untuk membangun solidaritas satu sama lain, teristimewa dalam situasi beban salib yang berat. Jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota bersukacita. Kamu adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Pengajaran Paulus yang memberi karakter bagi kekristenan purba ini telah dipraktikkan Bunda Maria dalam siarannya menyertai Yesus hingga ke puncak Golgota. Siara itu diawali dengan perjalanan ke Betlehem ketika ia sedang mengandung dan menemukan fakta pahit bahwa tidak ada tempat penginapan bagi mereka di kota Daud. Bahkan untuk melahirkan Sang Mesias, penguasa alam semesta, tempat yang tersedia hanyalah kandang hewan. Terjadi sebuah ilustrasi ironis di sini, bahwa penguasa dunia itu dihantar ke dunia dari rahim bunda sebagai orang miskin, dan di akhir hidupnya ia dihantar ke dalam rahim ibu pertiwi sebagai seorang penjahat terhukum salib yang layak dinista. Satu-satunya tokoh yang menyertai dan menyaksikan semua ini adalah Bunda Maria. Saudara, permenungan tentang salib Sang Bunda mengingatkan kita akan sisi lain dari sukacita iman yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Oleh iman kita memiliki pengetahuan bahwa jika kita setia pada jalan Tuhan, hidup kita tidak berakhir sia-sia di tangan kegelapan, tetapi disatukan oleh Tuhan dalam kemuliaan surgawi, tempat kita menikmati sukacita abadi. Namun jalan untuk menggapai kemuliaan itu bukan jalan yang ringan. Yesus sendiri sudah mengingatkan para murid tentang jalan perjuangan tersebut, sebagaimana tertera dalam Injil Matius bab 7 ayat 13 dan 14. Masuklah melalui pintu yang sesak, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikitlah orang yang mendapatinya. Bersama Bunda Maria, kita hendak menapaki jalan salib Kristus. Kita ingin memanggul salib bersama Yesus di dalam diri sesama. Berilah makan kepada orang yang lapar, penghiburan bagi orang yang berduka, peneguhan bagi orang yang kehilangan harapan. Berjuanglah agar martabat sesamamu tidak dilecehkan. Berhentilah menghina orang atas dasar suku, ras, agama, budaya, dan aneka status sosial lainnya. Jadilah pembawa harapan bagi orang-orang yang menderita, bahwa mereka tidak sendirian memanggul salibnya. Ketika kesaksian hidup itu menyentuh masyarakat luas, bukan tak mungkin mereka tergerak untuk mengenal Yesus Kristus secara lebih mendalam,
menerima dan mengakuinya sebagai Tuhan dan Penyelamat. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas teladan Bunda Maria dalam mendampingi orang-orang yang menderita. Semoga karena teladan Bunda Maria, kami didorong untuk lebih berani mengambil bagian dalam penderitaan sesama, terutama mereka yang ada di sekitar kami. Bantulah kami menjadi sahabat sejati bagi orang yang menderita, dan dengan demikian menjadi sahabat-Mu sendiri. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin.